Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrase atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Definisi secara langsung yaitu dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama, antara lain Subakti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Pada dasarnya, arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan suatu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagai hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Dari beberapa pengertian arbitrase, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu 1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa baik yang akan terjadi maupun yang saat itu terjadi kepada seseorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. 2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. 3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat. Landasan yuridis dan sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia. Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis atau dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia. Muhammad Yahya Harahap menyebutkan 3 dasar hukum, yaitu 1. Landasan titik tolak arbitrase, yaitu pasal 377 atau pasal 705, yang berbunyi jika orang Indonesia atau orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. 2. Landasan umum arbitrase, yaitu buku ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata, dimulai dari pasal 615 sampai 651. 3. Landasan arbitrase asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam RV sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing, seolah-olah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase ini asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya dalam yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional di mana Indonesia telah meratifikasinya, seperti International Center for the Settlement of Investment disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Ada 3 arbitrase yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, yaitu A. Badan Arbitrase bagi Badan Ekspor Hasil Bumi Indonesia. B. Badan Arbitrase tentang Kebakaran. C. Badan Arbitrase Asuransi Kecelakaan. Badan Arbitrase di Indonesia. 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada tanggal 3 Desember 1997 atas prakarsa Profesor Subakti, mantan Ketua Mahkamah Agung, Harjono Tirtosubono, Ketua Ikatan Advokat Indonesia, dan Abu Bakar, didirikanlah Badan Arbitrase Nasional atau BANI sebagai penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. 2. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. 3. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia. 4. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. 5. Badan Arbitrase dan Media Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan pelaksanaan arbitrase di Indonesia. 1. Perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. 2. Syarat arbitrase. Syarat arbitrase ada syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif 1. Dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum, pasal 130 dan 433 KUH Perdata. 2. Dibuat oleh mereka yang demi hukum berwenang untuk melakukan perjanjian.
B. Syarat objektif. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut: 1. Sengketa perdata bidang perdagangan. 2. Sengketa mengenai hak yang menurut undang-undang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. 3. Isi dan bentuk klausul arbitrase. Isi perjanjian dan mencakup hal-hal sebagai berikut: A. Komitmen atau kesepakatan para pihak. 2. Ruang lingkup arbitrase. 3. Bentuk arbitrase. 4. Aturan prosedur yang berlaku. 5. Tempat dan bahasa yang digunakan. 6. Pilihan hukum substantif material yang berlaku. 6. Stabilitas dan kekebalan bila relevan. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang dilakukan pada perjanjian. Arbitrase dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan volume tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dan mahkamah arbitrase sebagai hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap untuk mengikat para pihak. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan perjanjian arbitrase dan memenuhi persyaratan yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan dari arbitrase juga dapat dibatalkan oleh pihak yang bersengketa dengan meminta kepada pengadilan negeri baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan apabila diduga mengandung unsur-unsur yang tertentu yang terdapat membuat putusan tersebut batal. Sekian penjelasan dari review arbitrase. Terima kasih.